Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bapak Rano SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang matematika untuk kelas 12 pada pokok bahasan tentang bangun ruang. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 atau sering disebut dengan bangun ruang. Nah, pada pokok bahasan ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan titik dan garis. Sebuah titik dinotasikan dengan huruf besar. Seperti contoh, titik A ditulis A besar, titik P ditulis dengan huruf P besar. Sedangkan sebuah garis lurus dinotasikan dengan sebuah huruf kecil atau bisa juga dengan dua huruf besar. Kalau menggunakan huruf kecil, maka sebuah garis digambarkan dalam bentuk garis lurus, kemudian dibuat huruf G. Ini bisa di tengah, bisa di ujung, atau di pangkal. Kemudian kalau menggunakan huruf besar, maka biasanya huruf itu terletak di ujung garis seperti ini. Ini menyatakan sebuah garis lurus. Jadi bisa dinamakan dengan satu huruf, bisa dinamakan menggunakan dua huruf seperti gambar. Untuk kedudukan antara titik dan garis itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama bagian yang A, titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis apabila misalnya titik A ini disebut terletak pada garis G, maka titik A itu dapat dilalui oleh garis G. Nah, seperti inilah dikatakan titik terletak pada sebuah garis. Bagian yang B, titik di luar garis. Nah, seperti ini berarti dikebalikan dari titik terletak pada garis. Kalau di luar garis, maka titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Seperti contoh pada gambar. Titik B di luar garis H. Ini ada dua kemungkinan. Nah, apabila sebuah titik terletak di luar garis, maka antara titik dengan garis itu biasanya dipisahkan oleh jarak. Nah, permasalahan ini akan kita ungkap, yaitu tentang jarak antara titik ke garis. Misalnya titik B di luar garis G. Contoh misalnya kita gambarkan ini garis G, ini titik B. Jadi cara menentukan jarak antara titik B yang posisinya di luar garis G dengan garis G, maka ini bisa kita hitung dengan cara kita membuat sebuah garis yang melalui titik B. Kemudian garis tersebut memotong tegak lurus garis G. Misalnya garis yang melalui B memotong tegak lurus garis G di titik A. Maka disimpulkan jarak antara B dengan garis AG itu adalah A ke B atau B ke A. Atau sering dinamakan jarak antara titik dengan garis biasanya diambil jarak yang terdekat. Ini akan dipenuhi apabila antara titik dengan garis dihubungkan garis yang berpotongan tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukan jarak antara titik dengan garis, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya diberikan sebuah segitiga ABC, siku-siku di A, seperti contoh di gambar. ABC, siku-siku di A, dengan AB jaraknya 3 cm, AC jaraknya 4 cm,
dan BC jaraknya 5 cm. Nah, berdasarkan gambar ini, tentukanlah bagian yang A, jarak antara titik C dengan garis AB. Kemudian titik B dengan garis AC. Dan yang C, jarak antara titik A ke garis BC. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Kita gambarkan segitiga tadi, ABC, dia siku-sikunya di A. Ingat konsep antara jarak dengan titik, jarak antara titik dengan garis itu menggunakan konsep jarak yang terdekat, yaitu apabila C dihubungkan dengan garis AB, dia harus berpotongan tegak lurus. Kita lihat, ini titik C, ini garis AB, maka jarak C dengan AB, maka dapat dihubungkanlah C itu ke titik A. Kenapa? Karena antara C ke A tegak lurus dengan garis AB. Sehingga jarak C dengan garis AB itu sama dengan AC atau CA. Dalam hal ini adalah 4 cm. Nah, ini cara menghitung antara jarak C dengan garis AB. Kemudian yang B, jarak antara B dengan garis AC. Dengan konsep yang sama, jarak B ke AC dapat dihitung apabila dari B dihubungkan garis tegak lurus yang memotong garis tegak lurus terhadap garis AC. Dalam hal ini, B, garis yang melalui B yang memotong garis AC adalah garis AB atau BA. Ini tegak lurus. Sehingga jarak B dengan AC sama dengan AB atau BA sama dengan 3 cm. Artinya dari gambar kita bisa langsung tahu jarak dari titik ke garis tadi sesuai dengan contoh A dan B. Baik, sekarang kita lihat contoh bagian C. Menentukan jarak antara titik A dengan garis BC. Nah, antara A ke garis BC ini harus kita buat garis bantu, karena dari garis segitiga ini tidak ada yang memotong tegak lurus dari A ke BC. Misalnya AB ini tidak tegak lurus terhadap BC, tidak tegak lurus, dia lancip. Kemudian juga A ke C juga tidak tegak lurus terhadap BC. Karena itu kita buatlah sebuah garis bantu. Jadi garis ini kita buat sendiri. Kita asumsikan bahwa garis yang ini tegak lurus terhadap BC. Kita buatlah misalnya titik potong terhadap garis yang melalui A dengan BC itu adalah di titik P. Jadi dengan kata lain, jarak A dengan garis BC itu diwakili oleh garis AP. Jadi kita tuliskan jarak A ke BC itu sama dengan AP. Lihat gambarnya. Nah, untuk menentukan jarak atau panjang A ke B itu ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu cara yang pertama, menggunakan bantuan luas segitiga. Ini kebetulan segitiga siku-sikunya bisa kita gunakan dengan menggunakan bantuan rumus luas. Kita tahu luas, katakanlah segitiga ABC ini secara umum bisa kita gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat di sini pada gambar ini, alas dan tinggi ini selalu saling tegak lurus. Jadi bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya alasnya kita gunakan AB, ini menjadi setengah AB, kita gunakan sebagai alas. Kemudian dikali, kalau AB alasnya berarti tingginya kita buat AC. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, bisa juga yang kita gunakan sebagai alas itu adalah
alasnya kita gunakan BC dikali dengan tingginya. Kalau BC sebagai alas, berarti tingginya adalah AP, karena AP adalah merupakan garis tinggi, sama dengan AP. Karena kedua rumus ini menyatakan luas segitiga yang sama, berarti kedua rumus ini mempunyai nilai yang sama. Maka berlaku menggunakan rumus tadi, setengah BC dikali dengan AP nilainya sama dengan setengah AB dikali dengan AC. Dari persamaan ini sama-sama setengah, bisa kita hilangkan. Sama setengah-setengah kita hilangkan, kita habis. Kemudian karena yang kita hitung adalah nilai P, AP, berarti AP sama dengan AB dikali AC dibagi dengan BC. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. AB dalam hal ini adalah 3 cm, kita tuliskan 3. AC 4 cm, kita tuliskan 4. Sedangkan BC adalah 5. Kita tuliskan 5, sehingga hasilnya adalah 12/5, atau ini bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 5, 2, sisanya 2/5, atau dalam bentuk desimal ini sama dengan 2,4 cm. Nah, inilah jarak antara titik A dengan garis BC. Cara yang pertama. Cara lain bisa juga kita menggunakan perbandingan trigonometri. Caranya lihat ya. Pada segitiga ABC ini terdapat satu segitiga kecil yaitu ABP seperti ini. Dia juga siku-siku. Jadi kalau kita ambillah sudut B di sini. Sudut B, maka dengan menggunakan nilai perbandingan cara 2, kita menggunakan bantuan perbandingan trigonometri. Kita buat keterangan di sini. Pada segitiga ABC, sesuai dengan keterangannya, siku-siku di A. Maka berlaku kalau kita ambil nilai sinus sudut B, kita tulis sinus B, maka diperoleh perbandingan panjang AC depan per BC atau sisi miring. Nah, ini kalau kita menggunakan segitiga ABC. Nah, dengan cara yang sama kita ambil segitiga yang lain. Dalam hal ini kita ambil segitiga ABP. Ini siku-sikunya di P. Maka kita hitung nilai perbandingan trigonometri, yaitu nilai sinus B. Nah, karena segitiganya segitiga ABP dan siku-sikunya di P, maka perbandingannya adalah sudut depan sudut B dalam hal ini adalah AP dan sisi miringnya adalah AB. Nah, katakanlah ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan angka yang sama. Sehingga berlaku, kita ambil dari persamaan 1 dan 2, berlaku perbandingan trigonometrinya nilai AP per AB sama dengan nilai AC per BC. Karena yang dihitung nilai AP, maka ini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan, bentuknya menjadi AP sama dengan AC dikali AB dibagi BC. Sehingga
kalau tadi kita perhatikan, nilainya akan sama dengan nilai yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan ini. AC-nya nilainya 4. Kemudian AB nilainya 3. BC nilainya 5. Hasilnya 12/5. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 22/5 atau 2,4 cm. Nah, ini ada beberapa contoh cara menentukan nilai jarak antara titik dengan garis. Tapi contoh ini masih dalam bentuk bidang datar. Nah, untuk lebih menariknya, sekarang kita lanjutkan untuk contoh pembahasan pada dimensi 3 atau bangun ruang. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikut ini kita akan membahas jarak antara titik dengan garis, yaitu pada kubus ABCD EFGH. Diketahui panjang AB 4 cm. Kemudian ada 5 contoh soal yang kita bahas. Kita mulai dari contoh bagian A. Jarak antara titik A ke garis CG. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Ini sudah saya gambarkan seperti gambar berikut ini. Bagian yang pertama, untuk mencari jarak antara titik A ke CG pada kubus ABCD EFGH. Di sini keterampilan yang harus kamu miliki, kamu harus bisa menggambarkan kubus, sketsa kubus sesuai dengan titik yang ada pada kubus ini. Kemudian karena asumsinya AB sama 4 cm, maka ini bisa kita buat sketsanya seperti ini. Kita gambarkan kubusnya dengan nama, kita mulai dari alas ABCD, kemudian tutupnya FGH. Nah, FGH. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa AB-nya 4 cm. 4 cm. AB 4 cm karena dia merupakan rusuk, kita ketahui pada sebuah kubus itu panjang rusuknya itu sama. Karena itu AB 4 cm, BC 4 cm, CG juga 4 cm. Nah, kita kembali ke pokok permasalahan tadi. Jarak antara titik A, ini titik A, dengan garis CG, ini garis CG. Kalau kita perhatikan jarak antara titik A ke garis CG, maka antara A dengan titik CG itu terletak pada bidang diagonal ACGE. Titik A dengan CG terletak pada bidang diagonal ACGE. Kalau kita gambarkan, kita lengkapi, AC kita buat garis bantu seperti ini. Kemudian EG kita buat garis seperti ini juga. Nah, diperolehlah sebuah bidang diagonal ACGE, di mana bidang ini merupakan bidang datar yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, gambar ini kita pindahkan aja gambarnya seperti pada gambar sebelah ini. Jadi ini sebuah persegi panjang ACGE. Nah, panjang rusuk AB 4 cm, kemudian BC 4 cm, CG 4 cm. Kita lengkapi ukurannya dulu. Ini 4 cm, berarti AE juga 4 cm. Nah, AC ini adalah disebut sebagai diagonal sisi. Nah, ini di pelajaran sebelumnya mungkin kamu sudah tahu bahwa kalau seandainya panjang rusuk itu adalah A, maka panjang diagonal sisi itu dirumuskan A akar 2.
kalau seandainya panjang rusuknya A. Sedangkan diagonal ruang ini dirumuskan A akar 3. Nah, dari gambar panjang rusuknya 4, sedangkan AC adalah diagonal sisi, dan dalam hal ini adalah panjang sisi tadi 4, berarti nilainya A4, panjang AC-nya adalah 4 akar 2. Nah, ini ukuran bidang diagonalnya atau berbentuk persegi panjang ini sudah kita tentukan. AC-nya 4 akar 2, berarti EG-nya juga 4 akar 2 cm. Nah, karena yang ditanya adalah jarak antara A dengan CG, A dengan CG itu dihubungkan A dengan garis CG itu dengan garis AC. Kenapa ke AC? Karena garis AC tegak lurus dengan CG. Ini menyatakan jarak antara A dengan CG. Jadi, dapatlah kita tuliskan jarak A ke CG itu sama dengan AC. Kenapa AC? Karena AC tegak lurus dengan CG. Maka dapatlah kita tentukan AC itu panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Dengan kata lain, jarak antara A ke CG sama dengan 4 akar 2 cm. Saya kira mudah untuk contoh yang pertama ini. Jadi perlu saya tegaskan di sini, untuk bidang dimensi 3, konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan bangun ruang ini harus diperhatikan. Seperti misalnya menentukan panjang garis diagonal sisi atau diagonal ruang seperti contoh ini. Ini akan sangat mempermudah hitungan dalam menentukan jarak antara titik dengan garis pada bangun ruang. Next, selanjutnya kita lanjut ke contoh bagian B, yaitu menentukan jarak antara C dengan AG. Nah, kita gambarkan kembali gambar kubus tadi. A, B, C, D, E, F, G, H sama, ini panjangnya 4 cm, ini juga 4 cm, ini 4 cm. Untuk mencari jarak antara titik C dengan garis AG. Nah, kita bisa gambarkan sketsanya. Ini garis AG. Garis AG. Jadi, jarak antara titik C dengan garis AG sama titik C dengan garis AG ini terletak pada bidang diagonal ACGE, seperti soal sebelumnya juga. Nah, ACGE ini adalah sebuah bidang diagonal, gambarnya sama dengan contoh A. Nah, sama ini nih, ACGE. Jadi kita turunkan aja ukuran tadi karena sama. Ini 4 akar 2, ini 4. Nah, AG ini adalah diagonal ruang. Jadi AG cara menentukannya adalah A akar 3. Karena A-nya ada 4, berarti AG adalah 4 akar 3. Nah, untuk menentukan jarak C dengan AG, ini sama dengan contoh yang pertama kita bahas tadi. Berarti dia berupa segitiga siku-siku. C dengan garis AG, ini tidak ada garis yang menghubungkan tegak lurus antara C ke G atau C ke A. Karena itu kita buat sebuah garis bantu yang menghubungkan C ke AG yang tegak lurus. Kita gambarkan garisnya, kita asumsikan dia tegak lurus seperti ini, tegak lurus. Nah, kita buatlah misalnya ini titiknya P, sehingga bisa kita simpulkan jarak C ke AG itu sama dengan CP. Jadi jarak ini diwakili oleh garis CP. Nah, cara menghitungnya kita buat aja cara yang pertama menggunakan rumus luas.
ya. Jadi kita langsung ya. Kalau kita menggunakan cara langsung berarti kita cari luas segitiga ACG. Jadi rumus luasnya setengah alas, kita gunakan alasnya AC kali tinggi CG sama dengan, kita cari rumus satu lagi, setengah alasnya kita gunakan AG, berarti tingginya adalah CP. Nah, ini kita buat persamaan, ini sama, kita hilangkan. Sehingga, nah yang kita hitungkan CP. Nah, ini yang kita geserkan AG-nya. Kita tuliskan menjadi CP sama dengan AC dikali CG dibagi AG. AC nilainya dari gambar, ini panjang AC 4/2. Kemudian CG nilainya adalah 4. Kita buat tanda kurung supaya tidak salah. 4 satuan per cm. Sedangkan AG adalah 4/3. Kita tuliskan 4/3. Iya. Ini 4 kali 4 supaya mudah. Ini 4 dalam bentuk perkalian bisa habis dibagi. Ini 4 habis dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah kita sederhanakan menjadi 4/2 per /3. Nah, ini ada suatu bentuk penulisan di mana akarnya bentuknya bentuk akar. Ini walaupun tidak diinstruksikan, kita harus tahu bahwa ini diubah dalam bentuk bilangan rasional, yaitu dengan cara kita kalikanlah ini dengan nilainya sama-sama dengan akar 3. Kita kalikan, ini hasilnya menjadi 4/6, ini hasilnya 3. Jadi nilai CP disederhanakan bisa dalam bentuk 4/3/6. Simpulannya, jadi jarak C ke AG sama dengan 4/3/6 cm. Oke, kita sudah bahas soal bagian A dan B. Selanjutnya kita lanjut ke contoh bagian berikutnya, yaitu contoh untuk soal bagian D. Seperti ini, soal untuk bagian D. Ini kenapa C tidak saya jawab? Karena ini mungkin soal nanti sama dengan B. Ini bisa kamu coba dulu soal ini, menyelesaikan sendiri. Nah, kita lanjutkan ke soal bagian D, yaitu jarak antara D dengan AC. Kita lihat gambarnya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini tadi ukurannya sama-sama 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Yang ditanya adalah jarak antara D dengan garis AC. Kita lihat di mana garis D-nya, titik D-nya, ini D-nya. Kemudian AC-nya adalah ini. Nah, dari gambar bahwa titik D dengan garis AC itu terletak pada bidang alas ABCD. Jadi supaya menggambarnya lebih mudah, kita gambarkan aja alasnya di sebelah ini. Ini masing-masing ukurannya adalah 4 cm, 4 cm. Dan ini titik D, ini garis AC. Maka mau lihat di sini, D dengan AC ini karena sebuah persegi, ada satu sifat di sini bahwa sebuah persegi mempunyai diagonal yang saling berpotongan dan saling tegak lurus. Berpotongan, saling tegak lurus. Ini kita ambil sifatnya sekali mudah. Nah, jadi antara AC dengan D itu tegak lurusnya adalah pas berada di tengah-tengah. Katakanlah di O, ya. Jadi dapat disimpulkan jarak D ke AC ini sama dengan DO. DO. Nih, ingat konsep tadi ya. Ini diambil dari sifat dari sebuah persegi. Ini diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang.
Jadi tegak lurusnya di DO dan panjangnya DO itu adalah setengah dari panjang BD. Kita tahu BD ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi tadi sudah kita hitung, panjangnya adalah 4/2. Atau kalau dikalikan hasilnya adalah 2/2 cm. Jadi saya kira untuk jarak D ke AC, apabila kita menguasai sifat dari sebuah bentuk persegi, ini sangat membantu sekali. Jadi kesimpulannya jarak D ke AC sama dengan 2/2 cm. Nah, sekarang kita bahas soal yang terakhir, menentukan jarak antara titik E ke garis BD. Nah, kita gambarkan kembali gambar kubusnya dengan ukuran sama 4 cm. Titik E di sini, ini BD. Kalau kamu lihat di sini, antara E dan BD itu tidak ada bidang yang menentukan, bidang pada kubus yang istimewa. Jadi langkah kalau mau menjumpai soal seperti ini, hubungkan saja antara titik yang kita hitung dengan ujung garisnya. Sehingga terbentuklah sebuah segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Kita lihat di sini. BD diagonal sisi, E ke B diagonal sisi, E ke D juga diagonal sisi. Jadi kalau kita gambarkan segitiga sama sisi BDE seperti pada gambar ini. Nah, jarak antara titik E ke garis BD, karena BDE adalah segitiga sama sisi, maka E ke garis BD tegak lurusnya pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah BD. Kita buatlah asumsi misalnya titik. Jadi jarak E dengan garis BD itu sama dengan ET. Jadi sekarang kita hitung berapa panjang atau jarak ET. Jarak E ke BD kita asumsikanlah TE. Kita lihat segitiga BTE, siku-sikunya di T nih, sehingga berlaku dalil Pitagoras. TE pangkat 2 sama dengan BE pangkat 2 dikurang BT pangkat 2. Ini di tengah-tengah titik T, berarti kalau BD-nya 4/2, BT 2/2, dan TD 2/2. Sehingga kita masukkan angkanya, BE pangkat 2 kurang BT pangkat 2, BE kita gantikan 4/2 pangkat 2, BT-nya kita gantikan 2/2 pangkat 2. 4/2 pangkat 2, cara menghitungnya, 4 pangkat 2, 16. Akar 2 pangkat 2, 2. 16 kali 2, hasilnya 32. Kemudian dikurang 2/2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, 2. 4 kali 2, 8. Kita kurangkan, 32 kurang 8, 24. Sehingga panjang atau nilai TE kita geserkan pangkat 2-nya menjadi akar 24. Atau kalau kita sederhanakan nilainya adalah 24 itu ubah 4 kali 6 berarti 2/6 cm. Nah, inilah jarak antara E dengan BD, yaitu 2/2. Baik, saya kira untuk hubungan antara titik dengan garis kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan beberapa materi yang kita sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk lebih memperlancar pemahaman masalah jarak antara titik dengan garis, maka nanti akan kita buat soal-soal latihan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.